Membuka intens update hari ini tentang babak baru problematika Musdalifah dengan Chairil Anwar. Satu hari pasca disahkannya pembatalan pernikahan Musdalifah dengan Chairil Anwar di Pengadilan Agama Tangerang, kemarin melalui kuasa hukumnya, Chairil Anwar nekat mengadukan Musdalifah ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebar fitnah. Tak hanya Musdalifah yang dilaporkan, dua kuasa hukum Musdalifah juga ikut dilaporkan oleh Chairil Anwar. Atas laporan ini, mantan istri pedangdut Nazar Sungkar terjerat Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Mendengar dirinya dilaporkan ke pihak berwajib, Musdalifah pun dibuat bingung lantaran tak merasa telah membuka aib, khususnya soal hutang piutang Chairil Anwar. Saya ke Polda hari ini melaporkan 3 orang. Pertama, Ibu Musdalifah. Kedua, Dedi Samsudin, ini rekan saya juga sebenarnya selaku pengacara. Dan yang ketiga, Yusuf. Kenapa kita melaporkan 3 orang ini? Pertama, sumber berita dan informasi yang mereka dapatkan itu kita masih ragu kebenarannya. Kenapa? Karena Yusuf ini bicara di salah satu media bahwa Musdalifah pernah datang ke rumahnya cerita soal Pak Chairil Anwar punya utang. Dan cukup fantastis utangnya, lebih dari 10 miliar. Buktikan dong yang 12 miliar ini. Mana buktinya dia berutang? Kalau dia katakan Ibu Musdalifah sudah talangin semua, sudah bayarin, mana bukti pembayarannya dan kepada siapa dia bayarkan? Supaya apa? Supaya ini berita tidak jadi hantu begitu loh. Kalau misalkan mereka tidak bisa buktikan, jelas nih 27 ayat 3, ancaman 4 tahun penjara. Lapor ini apa ya? Kira-kira Musda pernah ngomong pencemaran nama baik nggak di media? Pribadi aku tidak pernah ngomong di media bahwa Pak Chairil punya utang sekian. Aku ditanya aja, aku tidak mau ikut campur, itu urusan mereka. Walaupun aku tahu aku tidak boleh, karena membuka siapapun tidak boleh. Aku nggak mau. Ya kalau memang urusan yang masalah mobil aku itu aku harus buka, karena aku hanya ngebantu pembayaran aja. Kalau untuk istilahnya pembayaran hutang dia, aku tidak. Bisa melihat apapun yang berita timbul selama ini, itu saya miris sebenarnya. Itu tidak benar. Kehidupan Musdalifah memang bak kisah opera sabun. Kehidupannya mulai menjadi sorotan publik sejak menjadi istri pedangdut Farhat Ahmad Sungkar alias Nazar Sungkar yang usianya jauh lebih muda darinya. Sebelum dipersunting oleh Nazar pada 17 Mei 2012 silam, Musdalifah pernah menikah dengan seorang duda kaya raya asal kota Tangerang. Dari pernikahannya ini, Musdalifah memiliki 3 orang anak. Sayang sang suami lebih dulu meninggalkan dirinya. Pernikahannya dengan Nazar yang membuahkan 1 orang anak ini pun juga harus terhenti di tengah jalan. Pasca bercerai dari Nazar, keberuntungan masih belum direngkuhnya. Pernikahannya dengan Chairil Anwar yang hanya berjalan 1 minggu, akhirnya resmi dibatalkan oleh hakim lantaran Musdalifah merasa telah dibohongi oleh Chairil Anwar. Sungguh ironis. Kalau untuk sekarang ini aku lagi fokus dengan anak-anak dan karir aku. Aku lebih harus tegar, harus percaya diri bahwa anak-anak itu selalu support aku. Jika Musdalifah harus terima dengan kegagalan pernikahannya, seorang nenek berusia 67 tahun bernama Manih asal Cilengsi, Bogor sedang berbahagia. Ia naik pelaminan dengan adik Irawan Duda berusia 27 tahun pada hari Minggu kemarin. Keduanya adalah warga Cipicung, Desa Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Hanya dalam satu tarikan nafas, Ade sebagai pengantin pria begitu mantap saat mengucap ijab kabul. Walau telah memasuki usia senja, Manih tampil cantik dalam balutan kebaya putih, riasan di wajahnya mampu menutupi garis keriput di wajahnya. Sontak pernikahan ini pun mengundang kontroversi lantaran usia Ade yang terpaut 40 tahun lebih muda dari Manih. Walau memancing cibiran, Ade merasa jika cintanya dengan Manih tulus. Bahkan lazimnya pasangan yang mabuk kepayang, pasangan yang hanya butuh 2 malam saja untuk menjalin kedekatan ini, merasa jika pernikahannya kali ini berbeda dengan pernikahan sebelumnya. Tapi benarkah jika harta yang menjadi alasan Ade untuk meminang wanita yang layak dipanggil nenek ini? Saya terima nikahnya dan kawinnya Ibu Mani binti Bapak Rai almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kali ini ku sadari
waktu hari Minggu sampai sendal saya putus itu keinjak pada masyarakat. Wah, astagfirullahaladzim, sangat meledak, sangat ramai sekali. Saya kagum sekali. Kalau kenal baru seminggu ya, waktu kenal. Seminggu kenal langsung pacaran 2 malam, langsung ada gerbegan gini-gini. Langsung saya bilang sama orang tua, mah tolong nikahin aku sama Ibu Mani. Pokoknya saya sangat bahagia, sangat terharu kedatangannya cinta saya setulus ini. Saya cinta. Cinta. Kalau saya ibaratnya nggak malu ya, kalau nggak malu karena saya cinta banget sama dia. Bukan cinta karena harta, bukan cinta karena rumah, bukan. Masalah harta dan rumah itu tergantung ada dari Allah, titipan semuanya. Banyak kan cinta itu buta, kayak orang bilang ini. Cinta itu buta, jadi bisa segalanya, apapun yang terjadi bisa. Sebagai pengantin baru, Ade dan Manih pun saat ini masih harus menjalani tradisi nginap di rumah orang tua Manih selama 3 hari. Lantas, benarkah jika Ade dan Manih berharap bisa memiliki keturunan? Adatnya kita harus memakai nginapnya 3 hari pernikahan, pulangnya kita jangan sampai kesiangan. Mudah-mudahan kalau anak kan kalau lagi proses ya, anak mah ya, anak mah lagi proses. Kalau anak kan udah semua takdir yang Maha Kuasa yang ngasih ya. Pokoknya mudah-mudahan Allah telah mengasih keajaiban, biarpun dia udah cukup ini umurnya udah cukup matang. Mudah-mudahan Allah mengasih putra yang soleh berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selamat, congratulations buat nenek dan anak muda itu, semoga dapat keturunan yang lucu-lucu. Kebahagiaan Ade Irawan dan Manih yang nekat menikah di tengah jauhnya usia mereka. Lantas bagaimana kesedihan Ashanti yang belum hilang pasca 10 bulan kepergian sang bunda? Benarkah jika ARSI menjadi obat bagi pelipur lara dirinya? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. 10 bulan sejak kepergian Ibunda Ashanti, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Ashanti mencoba untuk memenuhi permintaan terakhir almarhumah ibundanya, yaitu menggelar pengajian di hari kelahiran sang bunda. Benarkah kehadiran si kecil ARSI yang mampu mengobati kepiluan hatinya? Lalu seperti apa reaksi Ashanti ketika melihat keberanian putri kecilnya itu meminta sebuah sepeda kepada Presiden Joko Widodo?